Halo kawan-kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya udah bersama motor saya dan di sini saya juga ada aki sepeda motor. Jadi beberapa hari yang lalu ketika saya coba hidupkan motor ini, nggak mau hidup, nggak mau di starter. Kondisinya seperti ini. Ya. Jadi motor ini saya beli tahun 2019 bulan Juni. Kilometernya sekarang ada 17.192. Udah hampir 4 tahun dan memang akinya belum pernah diganti. Sudah hampir 4 tahun. Jadi ini masalahnya adalah di aki. Makanya kenapa kemudian saya beli aki ini untuk saya ganti. Akinya aki GS dari Astra Auto Parts. Bukan aki standar, karena aki standar itu adalah Yuasa. Spesifikasinya 12 volt 6 ampere. Akinya aki kering. Kalau saya tanya sama bengkel akinya, harusnya ini bisa dipakai untuk Kawasaki W175. So, oke. Nanti setelah ganti aki, saya juga akan share sedikit teman-teman bagaimana kondisi motor. Ya, ini adalah kondisi motor saya yang terakhir. Kemudian mungkin saya akan refresh lagi ke teman-teman perubahan-perubahan apa aja atau modifikasi apa aja yang saya sudah lakukan untuk motor ini. Yuk, kita ganti akinya dulu. Oke. Kita buka cover sampingnya sebelah kiri. Nah, di sini ada akinya. Kita lepas dulu baut yang ada di sini ya. Tipsnya kawan-kawan, jadi kalau kita mau ganti aki, kita mau lepas aki, kita mulai dari yang minusnya dulu ya. Ini yang minusnya dulu atau negatif. Kalau dilepas yang negatifnya, baru yang positifnya kita lepas. Angel kawan-kawan. Ini udah lepas ya. Sekarang kita pasang aki barunya. Di sini kita dapat bautnya juga ya, yang baru. Ini baut yang ini tuh, lihat udah karatan. Kelihatan ya, udah karatan. Kita pasang, masukin dulu murnya. Nah, kebalikannya dengan masang aki, kalau pasang kita harus mulai dari kutub positifnya dulu. Ya, kita mulai dari positifnya dulu kawan-kawan.
Nah, udah terpasang. Sekarang kita pasang lagi nih. Kita coba starter sekarang ya kawan-kawan ya. Jadi gitu kawan-kawan, cara ganti aki Kawasaki W175, gampang kan ya, mudah banget. Seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa motor ini tuh motor yang simple, jadi banyak sekali perbaikan-perbaikan yang bahkan kita bisa kerjain sendiri, nggak harus tergantung sama mekanik atau bengkel. Nah, sekarang saya akan share sedikit ke kawan-kawan bagaimana kondisi motor ini, perubahan-perubahan apa aja yang saya udah lakukan sejak saya memiliki motor ini tahun 2019 atau sekitar hampir 4 tahun yang lalu ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat motor ini sudah cukup berubah dari tampilan standarnya. Jadi kawan-kawan bisa lihat bahwa motor ini udah cukup berubah dari tampilan standarnya. Yang pertama itu adalah stang. Jadi stang ini saya udah ganti dengan Kawasaki W175TR. Stangnya jadi lebih tinggi sedikit ya. Tinggi saya 178. Buat saya memang stang aslinya itu nggak terlalu bermasalah ya, nggak membuat capek atau membuat pegal juga. Tapi setelah saya ganti dengan stang Kawasaki W175TR, buat saya mengendarai motor ini jadi jauh lebih nyaman ya, terutama untuk jarak jauh atau perjalanan yang cukup lama ya. Kemudian ini visor saya pakai punya Kawasaki W175 Cafe Racer. Untuk tahun 2019 simple banget karena bracket speedometernya itu sama dengan Cafe Racer, jadi nggak perlu ada bracket yang perlu dipotong, jadi tinggal pasang aja. Kemudian tangki masih standar, saya hanya ganti emblemnya aja. Ini emblem dari custom kit Katros Garage yang saya pakai. Kemudian ini shock breaker belakang saya pakai YSS tabung yang G6. Shock breaker ini itu lebih panjang 2 cm, yang standar itu kalau nggak salah 32 cm. Nah ini panjangnya itu adalah 34, jadi 2 cm lebih panjang, sehingga joknya jadi lebih tinggi ya. Teman-teman bisa lihat ada jarak antara roda di sini dengan rangkanya ya. Dengan saya ganti shock breaker ini, maka kemudian ini posisinya stangnya lebih tinggi, joknya juga lebih tinggi. Jadi buat saya ini benar-benar jauh lebih nyaman dibandingkan kondisi standarnya. Kemudian spakbor belakang saya ganti custom. Dia bahannya dari plat galvanis, kalau yang aslinya itu kan plastik ya. Kemudian lampu belakang masih standar, cuma karena saya ganti spakbornya, saya potong untuk dudukan plat nomornya, sehingga kalau yang aslinya itu kan dia spakbornya agak miring gitu ya, sehingga kalau saya nggak rubah, dia lampunya itu jadi menghadap ke atas. Makanya kemudian untuk dudukan baut yang di bagian bawah ini saya potong sedikit. Kemudian perubahan berikutnya adalah handguard dan grip ya. Jadi saya sengaja pasang handguard karena saya ngelihat ya di beberapa video di YouTube, beberapa pemilik Kawasaki W175 ada yang mengalami kecelakaan atau accident yang kemudian menyebabkan tuas rem atau kopling ini itu bengkok, nggak patah tapi bengkok karena jatuh kemudian dia bengkok gitu. Nah untuk itu maka kemudian saya pasang handguard untuk melindungi ini. Selain itu juga karena memang setang Kawasaki W175 ini agak lebar ya. Jadi karena agak lebar,
ya jaga-jaga aja kalau misalkan di jalan harus filtering, harus selap-selip supaya aman. Maka kemudian saya pasang handguard ini, dan ini juga udah terbukti karena sekali saya pakai motor ini untuk motocamp, kemudian saya lewat jalur off-road dan saya jatuh gitu kan. Nah, ketika jatuh, tuas rem, jatuhnya ke kanan, tuas remnya aman karena ketahan sama handguard ini. Jadi handguard ini cukup membantu buat saya. Kemudian spakbor depan ini sebetulnya standar, tapi bagian depannya ini saya potong sedikit karena kan tadinya dia agak panjang ya ke sini. Ini saya potong sedikit, sekitar 10 cm saya potong. Kemudian perubahan apa lagi? Knalpot masih standar, tapi knalpot ini saya bobok ya. Jadi knalpot ini kan knalpot slip on ya. Jadi bisa dipisah antara leher knalpot dengan dengan knalpotnya sendiri. Nah, di dalam ini itu sudah dibobok, jadi sebenarnya nggak terlalu nggak pengaruh ke performa, tapi suaranya jadi sedikit lebih enak didengarnya ya. Kemudian bannya ini saya pakai ban Swallow SB117, ukuran ban depannya itu 90/100, belakangnya itu 100/80, jadi kurang lebih lingkar bannya itu sama depan sama belakang. Dan karena depan saya pakai 90/100, dia jadi sedikit lebih lebar dari ban aslinya. Buat saya ini nyaman, dan tipe bannya adalah dual purpose, jadi masih oke kalau misalkan dipakai untuk medan-medan yang jalanan yang bukan aspal. Oke. Kemudian lampu masih standar, tapi bolamnya saya ganti LED ya. Nah, karena bolamnya itu LED, kelistrikan untuk lampunya itu dirubah menjadi DC. Kemudian saya pasang ini dudukan plat nomor, karena tadinya kan plat nomornya di sini, kemudian karena saya pasang visor. Kalau saya pasang plat nomornya di sini juga, kemudian visornya ketutup, jadi nggak kelihatan. Karena kurang, ini cuma buat estetika aja ya, kemudian makanya saya ganti dudukan plat nomor di sini. Selebihnya kondisinya masih standar. Cuma ada satu perubahan yang buat saya ini cukup fungsional, yaitu jok. Ada beberapa perubahan. Yang pertama adalah jok ini sebetulnya jok standar, dan tadinya warnanya coklat ya. Kalau teman-teman tahu, kalau untuk yang Kawasaki W175 SE warna silver itu joknya warnanya coklat. Cuma yang saya rasakan itu adalah joknya itu keras. Jadi ini bagian pengendaranya ini saya papas sedikit. Kemudian kulit joknya saya ganti, dan saya rasakan jadi jauh lebih empuk. Kemudian satu lagi, ini kawan-kawan, kalau mau buka jok itu kan harus buka baut yang di sini ya. Buka baut yang di sini, baut yang di sini. Itu cukup merepotkan, terutama kalau kawan-kawan mau bersihin bagian dalam joknya ya. Nah, kemudian makanya saya pasang kunci jok seperti ini kawan-kawan ya. Di sini saya bisa taruh peralatan atau perlengkapan tambahan, atau mungkin juga cuma sekedar untuk naruh kanebo atau lap-lap untuk motor sendiri ya. Jadi buat saya ini adalah perubahan yang cukup fungsional. Dan saya pasang behel ya. Behel ini untuk pegangan ya, terutama fungsinya buat saya adalah ketika saya harus parkir motor ini di tempat parkir yang cukup sempit. Jadi untuk memudahkan, maka saya bisa pakai behel ini untuk pegangan motornya sendiri gitu. Jadi itu aja update-nya. Motor ini masih setia menemani keseharian saya. Jadi pulang pergi ke kantor memang ganti-gantian dengan Honda Rebel, tapi dalam seminggu itu pasti saya ada sehari atau 2 hari atau 3 hari saya menggunakan motor ini. Nah, bukan untuk kecepatan, tapi memang motor ini adalah motor yang nyaman untuk dikendarai. Kemudian motornya juga keren, gagah, ganteng. Kawan-kawan bisa lihat ya. Jadi hampir dari depan sampai belakang itu semuanya didominasi oleh besi gitu. Jadi motor ini kelihatan gagah, kokoh, keren gitu ya, dan desainnya itu nggak lekang oleh waktu gitu. Jadi
Kenapa makanya kemudian saya senang sekali memiliki motor ini. Tunggu lagi update-update berikutnya di video-video saya yang akan datang. Dan tetap stay tune terus di channel ini, dukung terus channel ini supaya bisa berkembang. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.